Pendahuluan. Menurut Kadarusman dalam Yudiatmaja 2013, kepemimpinan atau leadership dibagi 3, yaitu yang pertama, self-leadership, yang kedua, team leadership, dan yang ketiga, organizational leadership. Self-leadership yang dimaksud adalah memimpin diri sendiri agar jangan sampai gagal menjalani hidup. Team leadership diartikan sebagai memimpin orang lain. Pemimpinnya dikenal dengan istilah team leader atau pemimpin kelompok yang memahami apa yang menjadi tanggung jawab kepemimpinannya, menyelami kondisi bawahannya, kesediaannya untuk meleburkan diri dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang dipikulnya, serta memiliki komitmen untuk membawa setiap bawahannya mengeksplorasi kapasitas dirinya, hingga menghasilkan prestasi tertinggi. Gaya kepemimpinan dalam satu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Herudjito menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah merupakan cara yang diambil seseorang dalam rangka mempraktekkan kepemimpinannya. Kepala desa sebagai seorang pemimpin suatu desa merupakan faktor penentu dalam berhasil atau gagalnya suatu organisasi pemerintahan desa. Kepala desa dituntut untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, baik kualitas maupun dari segi kuantitas. Kepemimpinan kepala desa harus mampu meningkatkan kinerja aparat desa dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi situasi khusus dibutuhkan masyarakat, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Metode penelitian. Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berupa informasi, gambar, bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Melihat permasalahan dan tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengacu pada data yang berhasil dikumpulkan. Sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran pustaka dan dokumen dari berbagai sumber resmi, antara lain surat keputusan, peraturan perundangan, laporan penelitian, data statistik, data kelembagaan, dokumen berupa foto-foto, serta naskah-naskah penting sebagai bahan acuan untuk mendeskripsikan fenomena penelitian. Hasil dan pembahasan. Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang digunakan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain serta diharapkan mampu memotivasi bawahan dalam meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala desa merupakan komponen utama dalam meningkatkan kinerja aparat desa serta bertanggung jawab dalam setiap penyelenggaraan tugas-tugas pekerjaan yang ada di desa. Gaya kepemimpinan yang digunakan adalah karismatik, yaitu kepala desa menjalin hubungan dengan perangkat desa untuk memudahkan mengarahkan staf dalam menjalankan pekerjaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala desa membina hubungan baik dengan perangkat desa agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, menimbulkan kesan profesionalisme dan berperan aktif dalam memberikan motivasi dengan baik serta menjadi teladan bagi bawahannya. Sehubung dengan hasil penelitian, gaya kepemimpinan kepala desa, kedukan ini diperkuat dengan teori kepemimpinan situasional, suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya, sehingga keberhasilan seorang pemimpin tergantung dari faktor situasional yang meliputi a. Hubungan atasan dengan bawahan didasari dengan tingkat kepercayaan, rasa hormat, dan kekaguman para bawahan terhadap atasan mereka, dan b. Struktur tugas sejauh mana tugas-tugas yang telah dilaksanakan dengan baik oleh bawahan. Gaya kepemimpinan kepala desa yang sesuai adalah pemimpin yang bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjalankan pemerintahannya dengan amanah.
musyawarah bersama masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, bersikap adil, dan memberikan kesepakatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan ide dan gagasan yang sifatnya membangun. Gaya kepemimpinan ini menciptakan pemerintahan desa yang damai dan tentram dengan memiliki tujuan yang sama untuk semua kalangan masyarakat. Dalam penelitian ini menemukan bukti bahwa gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja aparatur desa dinilai cukup berhasil. Dalam hal ini mendukung bukti berupa gaya kepemimpinan kepala desa telah memberikan panduan kerja kepada para aparatur desa serta menjadwalkan pekerjaannya dengan baik dan benar. Kesimpulan, hasil penelitian menemukan bukti bahwa gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja aparatur desa dinilai cukup berhasil. Hal ini didukung bukti berupa gaya kepemimpinan kepala desa telah memberikan panduan kerja kepada para aparatur desa, serta menjadwalkan pekerjaannya dengan baik dan benar. Gaya kepemimpinan kepala desa telah banyak menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan para aparatur desanya. Gaya kepemimpinan kepala desa dalam berhubungan dengan aparatur desa selalu melakukan keputusan yang arif dan bijaksana. Gaya kepemimpinan kepala desa telah mendorong para aparatur desa untuk berprestasi dalam melayani masyarakat, dan dengan gaya kepemimpinan kepala desa telah banyak mempengaruhi persepsi aparatur desa untuk memotivasi guna memberikan kinerja yang efektif.